kelas 12 Metika. Saya akan menjelaskan materi bab 4 induksi elektromagnetik. A. Flux magnetik dan gaya induksi. 1. Flux magnetik. Induksi elektromagnetik didefinisikan sebagai peristiwa timbulnya beda potensial pada ujung-ujung kumparan pada saat terjadi perubahan medan magnet yang dilingkupi kumparan. Beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan itu disebut GGL induksi atau biasa disebut dengan gaya gerak listrik induksi. Flux magnetik didefinisikan sebagai banyaknya jumlah garis medan yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus dan dapat dinyatakan dalam persamaan, yaitu PHI sama dengan BA cos theta. 2. GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah flux garis gaya medan magnetik bila mana banyaknya flux garis gaya itu divariasi. A. Hukum Faraday. Hukum Faraday berbunyi, besarnya GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Berdasarkan hukum Ohm, maka besarnya arus induksi dinyatakan I sama dengan epsilon per R. Berdasarkan hukum Faraday, timbulnya GGL induksi disebabkan oleh 1. GGL induksi oleh perubahan induksi magnetik. Besarnya GGL induksi yang disebabkan karena perubahan induksi magnet ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan transformator. 2. GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. 3. GGL induksi oleh perubahan sudut antara induksi magnet dengan normal bidang kumparan. B. Hukum Lenz. Arah arus induksi yang terjadi baru dapat dijelaskan oleh Friedrich Lenz pada tahun 1834 yang lebih dikenal dengan hukum Lenz. Bunyi hukum Lenz yaitu, jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. B. Induksi diri. Besarnya GGL induksi diri dipengaruhi oleh besarnya laju perubahan kuat arus dan induktansi kumparan tersebut. Secara matematis, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet atau biasa disebut dengan energi magnet. Sebuah induktor dengan induktansi diri L dan aliri arus listrik I akan menyimpan energi sebesar W sama dengan 1/2 Li pangkat 2. C. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Generator. Generator adalah sebuah alat yang mampu memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Pada generator terdapat dua bagian penting, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam pada generator dan biasanya berfungsi sebagai keluaran tegangan. Rotor adalah bagian yang bergerak pada generator di dalam stator dan biasanya digunakan sebagai magnet induksi atau penginduksi. Jadi, untuk memperbesar GGL induksi pada generator listrik dapat dilakukan dengan cara 1. Memperbanyak lilitan kumparan. 2. Menggunakan magnet yang lebih kuat. 3. Menggunakan inti besi lunak pada kumparan. 4. Mempercepat putaran kumparan. 2. Transformator atau biasa disebut dengan trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan arus bolak-balik atau satunya dengan AC. Trafo memiliki dua buah kumparan, yaitu primer dan sekunder, yang saling terpisah, tetapi keduanya dililiti pada inti besi yang sama. Jika tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer, transformator disebut transformator penaik tegangan atau biasa disebut dengan step-up transformer. Namun, jika tegangan keluaran transformator lebih kecil daripada tegangan masukan, disebut transformator penurunan tekanan atau biasa disebut dengan step-down transformer.
Efisiensi sebuah transformator didefinisikan sebagai perbandingan daya listrik sekunder dengan daya listrik primer yang dinyatakan dalam persen. Secara matematis adalah eta sama dengan PS per PT kali 100%. Transformator banyak digunakan pada alat-alat elektronik, misalnya pada pesawat radio, tape recorder, televisi, dan sebagainya. Pada jaringan listrik, alat biasanya diletakkan di gardu-gardu listrik. Sekian presentasi saya dan penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.